Terkait potensi tercapainya target RUPTL dan kemandirian energi di Indonesia, serta peran pelaku usaha mewujudkan berbagai visi tersebut, saat ini telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, Chief Executive Officer Kala Group, Bapak Solihin Kala. Selamat pagi Pak Solihin, apa kabarnya Pak? Pagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sama-sama. Di tengah pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, Pak, tentu ketahanan energi ini menjadi suatu keniscayaan. Dan untuk mewujudkan hal ini, pemerintah juga sudah meluncurkan ya Pak RUPTL 2025-2034 yang di dalamnya menyebutkan juga bahwa membangkit untuk kapasitas EBT ini akan cukup masif ke depannya. Bagaimana Kala Group melihat ini Pak? Dan bagaimana juga Kala Group berusaha untuk mengcapture peluang dari target ini? Menurut kami ini peluang yang sangat baik untuk menaikkan porsi EBT di Indonesia. Karena target pemerintah per tahun 2025 itu 25%. Tapi yang tercapai hanya kira-kira 14%. Nah, disitulah kami masuk dari tahun, sebenarnya dari tahun 2004 sudah mulai menggerakkan. Sudah cukup lama ya berarti Pak berkecimpung. Lumayan. Menggerakkan EBT ini, tapi ya sampai saat ini kami hanya baru terlaksana sampai 1.000 megawatt, kira-kira 1.100 megawatt total. Di tengah target yang cukup signifikan, apa sih Pak kendalanya sehingga pengembangannya belum cukup masif? Kalau saya bicara tentang EBT sebenarnya, khususnya hydropower. Hydropower ini yang paling susah dibangun. Selain susah dibangun, sebelum membangunnya pun sangat susah. Mulai dari perizinannya sangat susah. Dan perizinan yang lama. Kalau kami hitung daripada proyek kita selama ini yang kita kerja, kira-kira mulai dari awal perizinan sampai COD, sampai kita energy out ke PLN, itu kira-kira 10 sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. Karena itu tadi akuisisi lahan, perizinan, AMDAL, dan terrainnya yang sangat susah karena PLT itu harus di tengah gunung yang ada air, elevasinya juga 1.000 meter kira-kira, gitu. Aksesnya nggak ada, terutama yang harus kita kendala yang paling besar adalah grid atau transmission line dari PLN yang tidak tersedia. Jadi harus membangun lagi. Gitu. Tapi di tengah tantangan-tantangan tersebut, peluangnya seperti apa sih Pak, khususnya dalam pengembangan PLTE di tanah air? Peluangnya sangat besar karena ketersediaan air di Indonesia itu sangat tinggi. Yang sangat tinggi adalah air dan geothermal. Karena kita mempunyai banyak gunung, mempunyai banyak steam, jadi dua ini yang sangat available di Indonesia. Itulah kami harapkan bahwa PLN bersama pemerintah gitu untuk menggairahkan pengusaha lokal untuk masuk ke dalam EBT dan mempersingkatlah perizinan ini. Nah di tengah peluang yang juga cukup menjanjikan, kita juga tahu bahwa Kala Group cukup komitmen ya Pak dalam pengembangan PLTA sejauh ini. Boleh dielaborasikan Pak mungkin sejauh ini proyek-proyek apa saja yang sudah dikembangkan oleh Kala Group? Kita yang sudah masuk ke grid PLN adalah POSO. POSO itu 515 megawatt peaker. Dan Malea 95 mega. Dan sebentar lagi Kerinci akan masuk. Kerinci di Jambi. Itu ada 315 mega itu akan masuk ke dalam grid PLN. Ini gitu. Roadmap-nya seperti apa Pak ke depannya untuk ketiga proyek PLTA ini? Semuanya memang kita PPA dengan PLN dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak ada kendala dengan tiga proyek tersebut dan insya Allah ada lagi coming karena kami sudah fokus di PLTA ya. Jadi fokus kami adalah mencari air di mana gunung di situ ada air. Gitu. Tapi kan yang cukup menarik PLTA ini kan Anda katakan tadi
untuk bisa mengembangkannya cukup challenging, bahkan butuh 10 sampai 12 tahun. Tapi kenapa Kala Group justru lebih berfokus pada pengembangan PLTA, Pak? Mungkin dibandingkan dengan energi baru terbarukan lainnya. Kami berpikir PLTA ini adalah ya, khusus yang run of river ya. Ini sangat tidak kami sangat menjaga lingkungan, gitu. PLTA kami tidak merusak lingkungan, tidak harus memindahkan hutan, tidak harus memindahkan masyarakat. Jadi ya itulah yang paling humane menurut kami, dan kami alhamdulillah fokus di situ. Di PLTA ini apa ya? Di PLTA khusus yang run of river ya. Kami tidak membangun dam. Oke. Dan saat ini sudah beroperasi 2 proyek ya Pak, berarti yang di PLTA Poso dan di Malaya. Nah, untuk Kerinci ini mulai kapan Pak akan bisa dioperasi? COD-nya itu di November, awal November, dan kami sekarang sudah lagi testing, dan PLN PPA kita berlaku di bulan November awal untuk nyambung ke grid, national grid. Kalau untuk kapasitasnya untuk di Kerinci ini akan berapa besar Pak? 350 megawatt. Oh, 350 megawatt. 350 megawatt. Kalau untuk pemetaan PLTA di tanah air seperti apa sih Pak potensi-potensinya? Karena mengingat yang kita tahu ya Pak, Kala Group ini kan berfokus di Indonesia Timur, tapi ternyata untuk di Kerinci ini di Sumatera ya Pak. Ini Sumatera. seperti apa sih pertimbangan dari Kala Group? Itu tadi, kami tidak hanya di Sulawesi, karena air itu kan ada di mana-mana nih. Nah, yang sangat mumpuni adalah hanya di Sulawesi dan Sumatera pada saat ini, dan Papua sebenarnya. Tapi Papua di mana masih belum ada. Ya. Tapi itu akan tumbuh pada saatnya. Nah, kalau kita lihat di Kalimantan dan Jawa, memang terrennya gunung nggak ada yang begitu tinggi. Jadi dan rata-rata penuh dengan penduduk. Jadi tersisa adalah Sulawesi dan Kalimantan. Sulawesi dan Sumatera. Oh ya,